BMW seri 3 merupakan salah satu backbone BMW selama puluhan tahun dan menjadi model yang memiliki penggemar yang banyak di pasar global. Perjalanan sejarah BMW seri 3 atau dikenal dengan kode bodi E21 ini diawali pada bulan Juli 1975. Mobil ini diperkenalkan ke pasar otomotif yang belum lama terkena dampak krisis minyak bumi tahun 1973. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen baru kami, Motomobi Retro. Melalui segmen ini, kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu, termasuk impresi dari penggunanya. Tahun 1970-an, harga bahan bakar minyak sempat menjadi mahal dan stoknya menjadi sedikit, membuat banyak orang yang berduit menginginkan mobil yang lebih compact dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, namun tetap nikmat dikendarai ala BMW. Jawabannya, ini dia, BMW E21 seri 3 pertama yang memiliki pionir dalam aspek teknis maupun estetis, sehingga semakin memperkuat identitas BMW di pasar otomotif global. Review BMW E21 ini dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo lanjutkan reviewnya Paman Didot. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi di segmen Motomobi Retro. Kami hari ini akan membahas mobil yang cukup spesial, yaitu generasi pertama dari BMW seri 3 atau dikenal dengan kode bodi E21. Setiap produk sukses dari BMW tentu ada awal mulanya. Jika BMW seri 3 dikenal begitu luas di pasar global, maka E21 adalah awal mula dari seri 3 yang akhirnya menciptakan sejarah panjang seri 3 di pasar dunia. E21 ini lahir di tahun 1975. Padahal di tahun 70-an itu masih ada BMW 02 series atau banyak kita kenal di sini sebagai BMW 2002. Padahal ada 1602, ada 1802. Tapi banyak yang dipasarkan dan ngetopnya itu BMW 2002. Di sini juga banyak. Tapi memang BMW tidak menjual resmi di Indonesia. Sama halnya dengan E21 ini. Di Indonesia nggak masuk secara resmi, tapi ada beberapa orang yang membawanya sendiri ke Indonesia. Karena BMW baru melakukan bisnis di Indonesia secara resmi dan merakit kendaraan BMW itu di tahun 77, yaitu di BMW E12 atau seri 5 generasi pertama. E21 ini memang dimensinya tidak terlalu besar. Panjangnya cuma 4,3 meter lah, 4,3 sekian lah. Kemudian dimensinya yang compact itu menjadi DNA seri 3 yang akhirnya digunakan sampai tahun, ya mungkin tahun 90-an lah. Dimensinya compact, kemudian handlingnya oke, mudah dirawat, modelnya juga sporty. Oke, kembali ke cerita awalnya, tahun 1975, BMW menghadirkan E21 ini dengan beberapa varian mesin, yaitu 316, 318, 320, dan 320i. Semuanya bermesin 4 silinder, tapi beda-beda option, kemudian beda beberapa komponen baik mesin maupun interior atau eksterior. Nah, yang ada di sini adalah tipe 320 tapi tahun yang lebih muda, yaitu tahun 81-82. Pertamanya BMW E21 ditawarkan dengan 4 pilihan mesin 4 silinder. Tapi mungkin pasar dan beberapa masukan dari konsumen BMW, ayo dong, E21-nya pakai mesin 6 silinder, karena kan udah ada seri 5. Akhirnya BMW menciptakan E21 yang bermesin 6 silinder, yaitu BMW 320. Itu tahun 77. Setahun berikutnya keluar 323i, 6 silinder juga. Bahkan udah pakai fuel injection. 2300 fuel injection itu 323i. Jadi 320 6 silinder tahun 77, 323i tahun 78. Tahun 79, E21 mendapat beberapa sentuhan facelift, terutama di bagian bawah bumper. Kemudian ada perintil-perintilan deh, spion, dashboard, outlet knalpot, bentuk joknya juga agak berbeda. Kalau banyak yang menganggap bahwa
BMW seri 3 selalu ada versi 2 pintu dan 4 pintu? Jawabannya mungkin iya. Tapi semua E21 pintunya hanya 2, nggak ada versi 4 pintu. Karena BMW seri 3 yang ada versi 4 pintunya ialah baru keluar di E30 atau generasi kedua dari seri 3. BMW seri 3, seri 5, yang generasi pertama itu dimensinya emang nggak terlalu besar. Jadi BMW masih memikirkan dimensi yang compact supaya dipakainya enak, handlingnya juga oke. Dari depan, ini ciri khas BMW banget kan, shark nose. Dari era yang tahun 60-an juga BMW udah ujungnya lancip gitu. Ini memang menjadi karakter BMW. Ini kidney grill. Kalau yang sekarang kan kidney grillnya gede banget. Kalau zaman dulu masih kecil-kecil banget nih. Tapi berkarakter. Nah, ini unik. Meskipun mobil ini 320, tapi ini pakai lampu single. Ini punyanya 316. Jadi yang versi paling bawah, ya, yang low spec. Tapi memang unik sih jadinya. Pakai lampu single gini, nggak kayak BMW ya. BMW biasanya kan lampunya 4. Ini lampunya single gini. Mobil ini udah pakai velg aftermarket Alpina biar lebih keker. Memang ini tuner resminya BMW ya. Kemudian spionnya juga unik nih. Kalau mobil sekarang itu rata-rata kan teknologinya blind spot recognition supaya bisa ngelihat ada kendaraan apa atau benda apa atau ada motor di belakang kita gitu kan, jadi yang nggak kelihatan pakai blind spot sensor segala macam bisa ketahuan. Kalau zamannya ini pakai spion option buatan Zanetti. Ini dia ada 2 kaca, ada 2 cermin, jadi nggak cuma lihat belakang tapi juga dia bisa melihat blind spot yang ada di sekitar mobil. Ini kanan kiri, ini unik banget. Ini option zaman dulu yang udah rare banget nih, Zanetti, kaca spion Zanetti. Ini masih seperti karakter BMW yang dipakai hingga detik ini. Hofmeister King di lengkungan ini. Dari era Neue Klasse itu udah ada ini. Ini karakter yang tidak bisa ditinggalkan oleh BMW di tipe apapun. Sedan tapi 2 pintu. Banyak yang rancu juga bilangnya coupe, padahal BMW tidak pernah memasarkan mobil ini dari baru bilangnya coupe. Jadi sedan 2 pintu. Mau dianggap coupe ya udah nggak masalah juga sih, penting 2 pintu. Melihat bagian depan E21 yang shark nose itu, yang agresif, tapi sepertinya kok beda banget sama belakang. Belakang kok simple banget. Nah, ini juga menjadi concern dari BMW. Belakangnya dia BMW tidak ingin menerapkan desain yang neko-neko lah, yang terlalu mencolok. Jadi bagian belakangnya simple-simple aja tapi harmonis gitu. Garis-garisnya semua ketemu. Lampunya juga desainnya simple, sen lampu utama, lampu rem, lampu mundur, garnisnya juga simple banget, bagian belakangnya tuh simple banget. Garnish ini kalau yang versi kayaknya 318 atau 318 cut, 318, 320, 323i ini ada panel garis-garis ini. Kalau yang 316, 315 dan 316 dia nggak pakai, jadi ini polos aja. Tapi terkadang ada pemilik E21 yang menggantinya dengan option ini, garnish ini, jadi warnanya merah, bahannya kayak mika lampu rem gini, merah semua. Kalau dilihat bagian bawah, knalpotnya keren ya, kanan kiri. Nah, sebenarnya ini model knalpot kanan kiri ini standarnya 323i, yang spek paling tinggi. Tapi karena banyak pemilik E21 yang pengen mobil tampil keren, dia tinggal lengkapin yang sebelah kanan, karena knalpot aslinya sebelah kiri aja. Kalau 323i kanan kiri. Nah, tinggal dibeli tabung yang sebelah kanan sama saluran Y-nya gitu yang terpisah, tinggal pasangnya kanan jadi. Karena memang udah disiapin lengkungan ininya udah ada semua. Jadi tinggal plug and play aja. Idealnya buat E21 yang mesinnya 6 silinder. Kalau 4 silinder kok kayaknya berlebihan banget. Masuk ke interiornya. Wah. Nah, ini uniknya, salah satu keunikan BMW E21. Dimensinya nggak terlalu besar mobilnya. Tapi bagian dalamnya nggak sempit loh, headroom masih oke, tipis ya emang, apalagi bule ya, kalau buat Indonesia sih masih oke lah. Posisi mengemudi oke. Nah, ini unik juga karena dashboardnya BMW menerapkan cockpit design, jadi bagian tengahnya, fascia panel tengah ini, itu menghadap ke driver, ke pengemudi. Alasannya supaya semua kontrol ini, radio mudah digapai, jadi nggak terlalu jauh-jauh lah. Kemudian fascia panel ini juga
ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu di E21 seri pertama tahun 75 sampai 79, model AC-nya tuh geser ke atas gitu. Kalau udah 79 sampai 80-an itu udah model puter. Kemudian perbedaan lain, nah ini juga yang bagian bawah ini, center console yang bagian bawah, ada yang tempat radionya masuk ke depan gitu, ada yang berdiri. Ini yang tahun lama, yang berdiri itu yang tahun muda, yang udah facelift. Instrumen panelnya juga menerapkan cockpit design, jadi bentuknya ini, meter-meternya ini memang menghadap ke tengah, ke visibilitas tengahnya si pengemudi. Jadi bukan rata gini, tapi agak melengkung gini. Terus gimana ya masuk ke belakang penumpangnya? Gini. Kemungkinan besar saya sih nggak muat. Kalau saya paksain masuk ya takut ribet keluarnya nih. Tapi kalau yang badannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar, aksesnya gampang lah. Anggap aja kayak masuk ke jok belakangnya V kodok, kan kayak gini juga. Oke. Kita lihat mesinnya. Unik ya, ke depan dulu, baru di ke depannya. Ke atas gini. Oke. Wah, ini memang terlahir sebagai BMW 326. Mesinnya 2000, 6 silinder. Jadi ini udah setelah tahun 75 ya, ini 77 ke atas lah. Ini 6 silinder, 2000 cc. Aslinya pakai sistem bahan bakar karburator Pierburg 4A. Tapi pemiliknya sudah mengupgrade dengan mesin BMW M20 B20 yang generasi jauh lebih muda. Jadi sudah pakai sistem bahan bakar elektronis Bosch Motronic. Ini banyak banget sih yang mengkonversi seperti ini, nggak ada masalah. Plug and play, malah jadi lebih baik buat dipakai kapan aja. Starter jadi gampang, bensin juga mungkin lebih irit kayaknya. Selama sehat, onder deal juga lebih mudah lah dicarinya. Ini kalau nggak salah dari seri 5 E34 kayaknya, mesinnya masih sama. Ini tahun 89, 88, 89 sampai 90, tipenya sama nih, M20, B20, tapi sudah injectionnya Bosch Motronic. Sudah power steering, kemudian pengapiannya udah transistorized atau CDI. Remnya juga kayaknya udah di-upgrade nih. Karena kalau E21 6 silinder remnya masih asli, itu dia model floating gini di sebelah kanan sini. Jadi ada bracketnya di sini, ada asnya di sini. Ini udah pakai sebelah kiri. Kayak E30 atau E28, E30, E34 seperti itu. E21 ini menjadi koleksi yang patut diperhitungkan karena mungkin 10 tahun, 20 tahun silam E21 masih belum banyak yang melirik. Tapi sekarang mobil ini udah layak banget buat dikoleksi. Kondisi apapun, kalau memang Anda menemukan, Anda senang BMW, memiliki keberanian untuk merestorasi, jangan ragu. Karena ini investasi di masa depan dan dari hari ke hari populasinya semakin dikit, bahkan di negara asalnya pun. Anda pasti ingin tahu impresi dari pemilik BMW E21 ini, yuk kita dengerin bersama. Ya, perkenalkan saya Wahyu, saya member dari BMW Classic Register, di mana tempat bernaung BMW khususnya untuk yang hobi BMW klasik. Saya pemilik dari BMW E21 ini, di mana memang saya telah memiliki ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan dari beli sampai sekarang itu masih proses membangun, sebenarnya belum selesai. Dimana dulu awalnya dapat dari teman Classic Register juga, dari Om Mardi dulu dapat. Lalu saya bangun dan udah
berganti-ganti bengkel yang memang bengkel khusus masing-masing kekhususannya gitu. Untuk kaki-kaki dan sebagainya, dari sempat di MDA, terus sampai ke UI juga, terus juga sempat di 511 AutoCare, sampai akhir seperti ini BMW E21 late model ya istilahnya, warna Sierra Beige, seperti yang tadi dijelasin sama Om Didot, 320 6 silinder. Sekarang kondisi enak dan bisa dipakai harian. Dulu memang basicnya 326 karburator single carb 4A1, lalu saya upgrade, kita swap engine dengan basic punyanya E34 M20 Motronic, Bosch Motronic. Memang plug and play di engine, namun untuk sistem pendinginan radiator itu perlu di kompilasi dengan extra fan punya E46. Karena kalau pakai basic dari punyanya E34, radiatornya terlalu besar, extra fan-nya juga terlalu besar, di posisi engine bay-nya tidak mencukupi, sehingga memang harus masuk pakai radiator punya aslinya E21, namun extra fan-nya itu menggunakan punyanya E46. Ya, selain tadi untuk sistem pendinginan yang memang masalah BMW ya, selalu sistem pendinginan karena di sana sama di sini cuacanya beda. Lalu juga sistem pengereman kaki-kaki, karena memang E21 ini kondisi spare part baik di sini maupun di luar, di Jerman sendiri juga sudah out of stock ya. Sehingga saya kombinasikan pakai punyanya E30. Full kaki-kaki sama sistem pengereman. Iya, jadi lebih enak dan udah nggak masalah lagi. Kalau dulu kalau hujan tuh udah nggak ketolong tuh ngeremnya. Sedangkan sekarang udah enak banget dan aman banget. Iya, karena kalau kemarin ganti gearbox kan untuk konsol tengahnya tuh harus dibobok, sehingga masih pakai aslinya. Tapi engine sudah full ganti pakai E34 M20. Untuk lampu depan sebenarnya awalnya BMW late model ya, yang 4 seperti standar BMW kayak E30. Namun saya ngelihat referensi dari Advira tuh dari Thailand. Dia pakai lampu single, walaupun dia pakai 320 juga. Nah, saya lihat cocok dan kelihatan jadi lebih klasik gitu, sehingga saya padankan dengan itu. Oh iya, dulu juga warnanya silver. Tapi karena pakai lampu single, akhirnya saya repaint jadi BMW ini jadi Sierra Beige warnanya. Iya, spion juga tadinya spion plastik ya, kayak punya E28. Ini saya ganti jadi pakai punyanya E12 sebenarnya, aftermarketnya mereknya Zanetti. Untuk body sendiri memang itu tantangan terbesar. Kenapa? Pertama, untuk yang mengerjakan body sendiri itu jarang sekali yang bisa perfect gitu. Kedua juga biayanya mahal. Ketiga, waktunya juga itu sangat panjang. Dan ketersediaan body partnya itu sangat sulit. Jadi lebih baik dapat body bagus, mesinnya kurang bagus ya, dibanding mesinnya bagus tapi bodinya itu udah hancur gitu. Ya, untuk interior sebenarnya masih bawaannya ya, masih bawaannya, cuman dulu kan bahannya fabriknya udah hancur, sehingga saya rekondisi lagi gitu. Kita ganti, nyesuaiin sama kondisi
yang sekarang gitu. Dashboard semua juga masih orisinil, tape-nya juga semua masih orisinil. Sebenarnya dari beli sampai sekarang masih ngeresto karena kan memang kondisinya kita nggak bisa langsung ya, budgetnya juga terbatas sehingga memang kita restonya nih nggak selesai nih dari awal, udah hampir 10 tahun bangun terus pelan-pelan sampai memang jadi seperti ini gitu. Dan memang tetap ada keinginan sih untuk menambah, mengupgrade lagi gitu kan. Banyak barang-barang BMW yang bisa dipasang di E21 ini. Cuman kan memang untuk budgetnya kita menyesuaikan sehingga butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit gitu. Waktu restorasi sebenarnya PR terbesar itu adalah mensinkronkan engine yang yang baru kita swap dengan cooling systemnya. Karena waktu itu semua udah pelan-pelan kita udah bangun sampai jadi semua rakit, mesin nyala. Ternyata pas dibawa jalan itu selalu overheat gitu, sehingga itu memang masalah yang terbesar ya. Mungkin semua yang bangun BMW ngerasain deh, dalam kondisi macet pasti overheat. Nah gimana caranya? Nah itu memang butuh referensi dari teman-teman yang udah punya BMW maupun montir-montir yang udah pengalaman gitu, sehingga ketemu formulasinya. Kita pakai mesinnya M20, kita dari E34, namun untuk pendinginannya pakai punyanya M46. Electric fan-nya, terus juga sikringnya dan sebagainya. Radiatornya tetap aslinya. Kenapa? Karena kondisi space radiatornya itu nggak mungkin diubah karena akan mentok ke grill dan mentok ke engine juga gitu. Kebetulan saya aktif di CR dan sehingga di Classic Register, sehingga tahu lah ya mobil-mobil yang memang sering kumpul maupun yang memang beberapa lagi proses restorasi nih gitu. Kalau sepengetahuan saya tidak lebih dari 10 unit E21 yang aktif di Classic Register maupun yang memang sepengetahuan saya sepanjang saya main BMW ini. Sisanya mungkin ngumpet atau udah di kolektor ya, yang nggak bisa kita akses dan dia tidak, dan juga nggak ikut member di Classic Register itu. Dulu juga masuknya yang utuhnya tuh berapa saya juga nggak tahu. Mungkin kalau ada aksesnya kita bisa cari lagi tuh biar bisa melestarikan lagi E21 khususnya ya umumnya BMW klasik lah di Indonesia gitu. Sebenarnya sih pengen BMW 700 ya. Masih pengenan BMW 700. Pengen BMW 700, cuman kan memang belum ada kesempatan dan belum unitnya juga, dan spare partnya juga kan agak sulit. Nah itu yang jadi bahan pertimbangan sebenarnya untuk bisa memilikinya gitu. Ada beberapa unit yang beredar pada pertengahan tahun 70-an sehingga tahun 80-an. Ya sudahlah, jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Bahkan ada beberapa yang kondisinya tidak tertolong atau mustahil untuk direstorasi, sehingga sosok BMW E21 menjadi amat jarang ditemui di jalanan tanah air. Hingga tahun 1983, E21 berhasil diproduksi dan terjual sebanyak 1.364.039 di pasar global. Angka tersebut tentu menjadi indikator kesuksesan yang baik untuk generasi pertama dari sebuah model kendaraan. E21 ini merupakan salah satu model BMW seri 3 yang patut diacungi jempol atau bahkan kini layak untuk dikoleksi. Kami ingin sekali,
hanya ada 2 pintu pula. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.